Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya menceritakan kisah Bilal bin Rabah. Pekik Bilal bin Rabah tatkala itu ia disiksa kaum kafir Quraisy Makkah. Ahad. Ahad akhirnya menjadi semboyan resmi pasukan muslim dalam perang Badar. Dalam perang inilah Bilal bin Rabah berhasil membunuh Umayyah bin Khalaf, tuannya yang menyiksa dirinya dengan kejam saat di Makkah. Khalid Muhammad Khalid dalam bukunya berjudul Karakteristik Peri Hidup 60 Sahabat Rasulullah menyebut dalam perang inilah Bilal bin Rabah dan Umayyah bin Khalaf, bekas tuannya, bertemu. Bilal masih sama seperti dulu ketika disiksa oleh Umayyah bin Khalaf di Mekah. Dalam perang Badar, Bilal meneriakkan, "Ahad, Ahad." Namun bedanya, kali ini atas perintah Nabi Muhammad SAW. Teriakan tersebut menjadi semboyan bagi pasukan Islam. Pekik, Ahad, Ahad, menggema selama perang berlangsung. Dalam perang Badar, suku Quraisy mengerahkan para pemukanya untuk turut serta turun dalam perang. Umayyah bin Khalaf juga salah seorang pemuka, walaupun pada awalnya dia tidak hendak ikut. Hingga salah seorang kawannya yang bernama Uqbah bin Abi Mu'ayth mendatanginya sambil di tangan kanannya membawa sebuah pedupaan yang dipergunakan para wanita untuk mengasapi tubuhnya dengan kayu wangi. Ketika Uqbah datang, Umayyah sedang duduk di antara para pengikutnya. Kemudian, Uqbah menaruh mijmar tersebut di hadapan Umayyah seraya berkata, "Hai Abu Ali, terimalah dan pergunakanlah pedupaan ini, karena engkau tak lebih dari seorang wanita." Mendengar perkataan itu Umayyah marah, lalu berkata, "Apa yang kau bawa ini?" Pada akhirnya berangkat jugalah Umayyah bin Khalaf ke medan pertempuran bersama putranya yang bernama Ali. Uqbah bin Abi Mu'ayth adalah orang yang paling gigih mendorong Umayyah untuk melakukan penyiksaan terhadap Bilal dan orang-orang tak berdaya lainnya dari umat Islam ketika di Makkah. Dia juga yang mendorong Umayyah untuk terjun ke medan perang. Namun naas, keduanya akan tewas dalam perang Badar. Dipenuhi rasa takut ketika perang dimulai, pasukan perang Muslim meneriakkan, "Ahad, Ahad," sambil terus merangsek maju. Umayyah teringat kata-kata tersebut pernah terus-menerus diucapkan Bilal ketika sedang disiksanya oleh kaum Quraisy. Dia tidak pernah menyangka kata-kata tersebut akan menjadi semboyan sebuah kelompok masyarakat yang berdiri dalam suatu agama yang utuh. Batinnya dipenuhi oleh rasa takut. Ketika peperangan sudah berlangsung beberapa lama, Abdurrahman bin Auf melihat Umayyah sedang berpegangan tangan bersama putranya. Sewaktu masih jahiliyah, Abdurrahman bin Auf merupakan kawan dekat Umayyah. Saat itu, Abdurrahman bin Auf sedang membawa beberapa buah baju besi hasil rampasan. Umayyah berkata, "Apakah engkau ada perlu denganku? Aku lebih baik daripada baju-baju besi yang engkau bawa itu. Aku tidak pernah mengalami kejadian seperti hari ini. Apakah kalian membutuhkan susu?" Maksud Umayyah adalah dia menawarkan dirinya untuk menjadi tawanan dan akan memberikan tebusan beberapa unta yang menghasilkan banyak susu. Abdurrahman bin Auf kemudian membuang baju-baju besi dari tangannya dan menuntun Umayyah bersama putranya. Umayyah kemudian berkata, "Siapakah seseorang di antara kalian yang mengenakan tanda pengenal di dadanya berupa sehelai bulu burung unta?" Abdurrahman bin Auf menjawab, "Dia adalah Hamzah bin Abdul Muthalib." Umayyah menimpali, "Dia adalah orang yang paling banyak menimpakan bencana di pasukan kami." Ketika mereka sedang bercakap-cakap, Bilal melihat mereka, lalu berseru, "Dedengkot kekufuran adalah Umayyah bin Khalaf."
Aku tidak selamat jika dia masih selamat. Abd-ar-Rahman bin Auf berkata, "Wahai Bilal, dia adalah tawananku. Aku tidak selamat jika dia masih selamat," kata Bilal sekali lagi. "Apakah engkau mendengarkanku wahai Ibnus Sauda?" Abdurrahman bin Auf mencoba mencari pembelaan kepada Ibnus Sauda. Namun Bilal kembali berkata, "Aku tidak selamat jika dia masih selamat." Dan dia berteriak dengan keras, "Wahai para penolong Allah, dedengkot kekufuran adalah Umayyah bin Khalaf. Aku tidak selamat jika dia masih selamat." Kemudian pasukan muslim mengepung mereka bertiga. Salah seorang menyabetkan pedangnya dan mengenai Ali bin Umayyah. Umayyah berteriak teramat keras. Abdurrahman bin Auf berkata kepada Umayyah, "Cari selamat sebisamu dulu, karena tidak ada lagi keselamatan di sini. Demi Allah, aku sudah tidak membutuhkanmu sedikit pun." Lalu mereka menyabetkan pedang kepada ayah dan anak tersebut hingga tewas. Abdurrahman bin Auf berkata kepada dirinya sendiri, "Semoga Allah merahmati Bilal. Baju-baju besiku sudah hilang dan hatiku menjadi galau gara-gara tawananku sendiri." Sejarawan Khalid Muhammad Khalid menganalisis peristiwa di atas. Dia mengatakan bahwa Bilal bukan tipe orang perang. Namun pada saat itu situasinya berada dalam peperangan. Akan lain ceritanya apabila mereka bertemu dalam situasi yang lain. Menurutnya, niscaya Bilal akan memberikan maaf. Selain itu, ada perbedaan penafsiran antara Abdurrahman bin Auf dan Bilal. Abdurrahman bin Auf beranggapan bahwa perang telah usai sehingga berhak untuk memperlakukan Umayyah sebagai tawanan. Sementara itu, Bilal menilai perang belum berakhir. Sebab belum lama Umayyah telah membunuh beberapa pasukan muslim dalam perang tersebut. Pedangnya saja masih basah oleh darah. Wallahu a'lam. Perang Badar yang terjadi pada tahun 624 Masehi dalam sejarah Islam merupakan kemenangan militer pertama orang-orang Islam dan Nabi Muhammad SAW. Kemenangan pasukan Islam dalam perang ini benar-benar meruntuhkan dominasi orang-orang Makkah sekaligus menguatkan posisi politik Muslim di Madinah dan membuat orang-orang Islam menjadi sebagai kekuatan yang diperhitungkan di Jazirah Arab. Kebangkitan Islam dalam melawan suku Quraisy di Makkah adalah perkembangan penting dalam sejarah militer, agama, dan masyarakat Muslim. Perang Badar juga merupakan tanda bahwa selain sebagai nabi bagi umat Islam, Nabi Muhammad SAW juga merupakan panglima perang yang ulung. Mungkin cukup sekian cerita tentang Perang Badar Bilal bin Rabah. Jika ada salah kata saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.